Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ustazah di pembelajaran online kelas 2, yaitu tematik PKN dan SBDB. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. PKN dengan KD 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan simbol-simbol Pancasila serta pengamalan sila pertama dan kedua. Sedangkan seni budaya dan keterampilan dengan KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Di dalam tubuh lambang negara yang berbentuk burung Garuda memiliki beberapa simbol, yaitu simbol bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yuk kita amati dan perhatikan simbol Pancasila. Simbol yang pertama terdapat di tengah lambang Garuda ada bintang. Simbol yang kedua ada rantai. Simbol yang ketiga ada pohon beringin. Simbol yang keempat ada kepala banteng. Dan simbol yang kelima ada padi dan kapas. Gambar pertama adalah bintang, merupakan simbol sila 1. Gambar kedua adalah rantai, merupakan simbol sila kedua. Gambar ketiga adalah pohon beringin, merupakan simbol sila ketiga. Dan gambar keempat adalah kepala banteng, merupakan simbol sila keempat. Dan yang terakhir adalah gambar padi dan kapas, merupakan simbol sila kelima. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, di dalam Pancasila tentu ada yang namanya pengamalan sila Pancasila. Tahukah kalian apa itu pengamalan? Ada yang tahu? Ya, benar. Pengamalan adalah mempraktekkan atau melaksanakan dimanapun kalian berada. Bisa diamalkan. Dengan mempraktekkan di sini artinya adalah melaksanakan sila yang terdapat di dalam simbol Pancasila. Kan simbol 1 dalam Pancasila. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan contoh penerapan sila pertama di dalam kehidupan sehari-hari bisa beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun, kemudian merayakan hari raya keagamaan, rajin melakukan ibadah, dan percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah, menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan ingat, saling menghormati pemeluk agama lain dan juga memiliki toleransi antar umat beragama.
dan tidak boleh memaksakan kehendak antar umat beragama. Dan yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Sila pertama dalam Pancasila mengajarkan kita untuk percaya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Sebagai muslim, kita bersaksi dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menyembah Allah artinya taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah adalah tanda kita sudah beribadah dengan benar. Ibadah apa yang biasanya kalian lakukan setiap hari di rumah? Apakah ibadah unggulanmu di rumah? Perhatikan simbol kedua. Simbol kedua yaitu rantai. Contoh penerapan sila kedua di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa memberikan pinjaman buku kepada adik, menyayangi adik dan kakak ataupun saudara. Yang ketiga, kita saling tenggang rasa, saling tolong menolong harus kita utamakan. Dan yang keempat adalah saling menghargai pendapat masing-masing. Perhatikan simbol ketiga, yaitu pohon beringin. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, seperti menjaga kebersihan bersama, saling menghargai, bangga dan cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Dan yang kelima, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Nah, sekarang perhatikan simbol keempat. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian ada musyawarah bersama dalam menentukan tujuan berwisata. Ayah menghargai pendapat ibu, ataupun sebaliknya, ibu menghargai pendapat ayah. Orang tua juga menghargai pendapat anaknya. Mengutamakan musyawarah mufakat. Kata kunci dari simbol keempat pengamalannya adalah musyawarah. Yang kelima, coba perhatikan. Simbolnya adalah padi dan kapas. Contoh penerapan sila kelima di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita bersikap adil terhadap semua anggota keluarga. Kemudian memberikan pujian terhadap karya, keberhasilan adik atau kakak. Yang ketiga, menjunjung semangat kekeluargaan, saling gotong royong, peduli terhadap penderitaan orang lain, serta menghormati hak orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar materi seni budaya dan prakarya. Tentunya di materi ini kita akan belajar mengenal pola irama. Sebelum kita menyanyi di sini, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu pola irama. Ingat, ketika menyanyi, jika kalian menemukan simbol satu titik, maka dinyanyikan pendek. Dan jika kalian menemukan simbol garis di bawah atau strip seperti ini, maka dinyanyikan panjang. Ayo kita bernyanyi, perhatikan lagu di bawah ini. Di bawah ini merupakan lagu berjudul Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal yang dinyanyikan 3/4. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Yuk perhatikan pola pendek dan panjang lagu Peramah dan Sopan berikut ini. Bu, ada tanda titik, dinyanyikan pendek.
Kan dinyanyikan pendek karena ada tanda titik. Nya ada tanda titik berarti pendek. Kemudian congkak ada strip atau garis di bawah, artinya dinyanyikan panjang. Bu lah berarti panjang, ada tanda strip berarti dinyanyikan panjang. Kan ada tanda titik dinyanyikan pendek. Nya ada tanda titik dinyanyikan pendek. Sombong, nah itu ada strip di bawahnya, artinya dinyanyikan panjang. Yang ada tanda titik di bawahnya dinyanyikan pendek. Di ada tanda titik dinyanyikan pendek. Sa ada tanda titik di bawahnya dinyanyikan pendek. Ada yang sama i ada tanda strip. Ingat tanda strip apa? Panjang. Kemudian ada han, ada di bawahnya ada tanda titik, berarti dinyanyikan pendek. Dai ada tanda titik di bawah, berarti pendek. Dan dinyanyikan pendek karena ada tanda titik. Tau ada tanda titik di situ ya, berarti dinyanyikan pendek. Lan, nah ada strip di situ, berarti dinyanyikan panjang. H ada tanda titik di bawah, berarti dinyanyikan pendek. Nya dinyanyikan pendek karena ada tanda titik. A ada tanda titik ya, dinyanyikan pendek. Na yang ada strip di bawah, artinya dinyanyikan panjang. Tak ada tanda titik di bawah, berarti dinyanyikan pendek. Per ada tanda titik, dinyanyikan pendek. Nah dinyanyikan pendek. Bo dinyanyikan pendek. Hong dinyanyikan panjang karena ada tanda strip atau garis bawah. Ada ra dinyanyikan pendek karena ada titik. Ada jin dinyanyikan pendek. Be ada tanda titik di bawah dinyanyikan pendek. Ker, nah di situ ada strip ya, berarti panjang. Ja dinyanyikan pendek. Pe dinyanyikan pendek juga. Ra ada tanda titik di bawah dinyanyikan pendek. Mah ada tanda titik dinyanyikan pendek juga. Dan itu juga sama dinyanyikan pendek karena tanda titik. Dan so ada tanda titik berarti pendek. Kemudian ada pan, nah ada tanda strip berarti panjang dinyanyikannya. Nah, apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Di dalam sebuah lagu, pasti kita akan mendengar yang namanya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Kuat dan lemahnya bunyi berhubungan dengan irama. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan sebuah tugas. Ada materi PKN dan SPDB. Yang pertama adalah gambarlah simbol sila 1-5 di buku gambar. Kalian bisa mewarnainya dan juga menuliskan bunyinya di samping simbol tersebut. Yang kedua, tugasnya adalah menyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan dengan ayah dan bunda. Ingat, panjang pendeknya. Yang ketiga, berikanlah sebuah tanda titik atau strip atau garis bawah pada lagu Peramah Sopan berikut ini. Bisa dikerjakan di buku tulis. Dari lagu Peramah dan Sopan kita bisa mengikuti sikapnya. Apa itu? Sikap ramah dan sopan selalu menjaga perkataannya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Bagi seorang muslim, perkataannya harus selalu dijaga. Mereka hanya berkata dengan kata-kata yang baik.
Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.